mauannya segera harus dilaksanakan. Itu memang betul-betul saya laksanakan. Bahkan kemungkinan ini yang mendidik saya untuk menjadi ya kecil-kecil menjadi pemimpin. Ya alhamdulillah saya pernah menjadi kepala desa. Kira-kira seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Eyang Reksa Diarja dilahirkan di desa, kalau sekarang masuknya desa Pekiringan, Gerumbul Karangmoncol. Itu kalau sekarang di Kadus 5, di sebelah selatan Ibu Neti yang sekarang jadi BRI. Beliau dilahirkan di situ. Bulan tanggalnya tidak tahu. Kami sudah mencari, berusaha. Hanya tahunnya 1902. Pada waktu saya mengabdi beliau, ini banyak kenangan-kenangan yang saya alami, yang mungkin bisa diambil manfaatnya, terutama kepada adik-adik saya yang tidak mengalami kehidupan beliau. Karena tahun 73 bulan Oktober itu beliau wafat. Pada saat wafat beliau meninggalkan seorang istri, yaitu Ibu Salma, dan 8 orang putra dan putri. Yang pertama Sarjono Asmari, kedua Rianti, 3 Supanggi, 4 Sudiono, kelima Impuni, ke-6 Subur, ke-6 Mulyati, dan ke-8 Nurdiati. Jadi waktu beliau meninggal itu meninggalkan 8 orang putra dan putri. Cucunya waktu itu baru ada 5. Kalau sekarang sudah nggak terhitung, kami belum sempat hitung semua, udah cukup banyak, bahkan sudah ada cicitnya. Jadi itulah kira-kira singkatnya kehidupan beliau. Beliau seorang yang keras. Pekerjaan beliau adalah dagang. Kalau sekarang mungkin juga ada yang di sini orang Karangmoncol dagang ke Losari, dagang pakaian, orang Karangmoncol dagang ke Bantar Barang, orang Karangmoncol dagang ke Tunjung Muli. Dulu pun demikian. Eyang Reksa Diarja seperti itu. Manis di pasar ini, Pahing di pasar ini, Pon di pasar ini. Dagangannya adalah pakaian, ada sarung, ada jarit, ada kutang, ada kolor, ada kelambi, kebaya, dan lain-lain. Yang diteruskan sekarang juga masih ada orang-orang yang dagang seperti itu di desa Kiringan. Kemudian pendidikannya adalah hanya SR saja, sekolah rakyat. Memang waktu itu boro-boro ada SMP, SR pun tidak semua desa ada. Jadi memang perlu kita maklumi. Namun demikian, walaupun beliau hanya sekolah SR, tetapi kepada anak dan cucunya itu secara keras harus belajar. Sehingga memang alhamdulillah anak dan cucunya ini mendapat suatu kepintaran yang bisa dibanggakan, seperti halnya tadi disampaikan oleh ketua. Ada yang S2, ada yang bentar lagi S3. Jadi alhamdulillah, kira-kira seperti itu. Beliau sangat senang memelihara burung perkutut. Itu memang
sejak saya kecil saya udah kenal betul itu. Hewan perkutut sangat disenangi, dan juga minumnya teh teko, teh poci dengan gula batunya, itu pun kalau ada, kalau nggak ada ya nggak apa-apa, seperti itu. Jadi kalau sekarang katanya dinaster, lagi panas kentor. Pakaian beliau juga sangat menarik. Pakaian beliau memang kondisinya waktu itu juga sangat memprihatinkan. Semua masyarakat orang kaya sini cukup dengan baju lorek-lorek, celana komprak, nganggo sarung, itu kemana-mana seperti itu. Jam 4 pagi waktu itu saya memang tahun 62 itu ngikut beliau, waktu itu masih sekolah SMP kelas 1. Itu harus bangun pagi, ngisi drum, bawa dus bongsa rumah, limbah. Sumur itu paling dalam itu kurang lebih antara 18 sampai 22 meter, sehingga perlu ditimba dengan. Jadi kemana-mana di Jakarta itu selalu jalan kaki, dari Manggarai sampai Kebayoran Lama jalan kaki. Karo ngagem sarung, sarungnya dicing-cingnya sedela semending karo baku. Itu memang kedisiplinan beliau seperti itu, mendidik saya sebagai cucu. Saya harus jalan kaki itu. Bahkan ada sesuatu cerita yang menggelikan. Pada waktu ada Asian Games tahun 60, kebetulan bule saya, Bu Il itu punya tiket untuk nonton sepak bola di Senayan. Itu orang kebanyakan, ada yang naik becak juga ada, tapi ojek belum ada waktu itu. Saya diajak jalan kaki mulai dari Manggarai sampai Senayan dengan bermodalan karcis untuk menonton bola. Begitu sampai sana, sampai Senayan, itu memang yang menonton itu berudak sekali. Alhamdulillah sampai sana itu saya tidak jadi diajak nonton. Tiketnya dijual, inyong dari Lurokna dapat, mayu pada Bali baik. Jadi memang kadang-kadang mengerikan. Jadi memang jiwa dagang seperti itu. Jadi orang disediakan nonton, orang tidak nonton. Jalan kaki lagi, hanya sampai Senayan. Istilah nganggur itu ngikut beliau itu nggak ada. Tidak ada istilah orang numpang beliau kur anggur turun, tapi kudu ini nyambut gawe. Misalnya ada tamu dari Batak Barang, mari dalamnya beliau itu yang bukannya pun pokoknya mbak itu harus bahwa di Jakarta ini mau ngising berbayar, mau menunjukkan bayar, kan di mana gratisan. Nah itu seperti itu, mendidik seperti itu pada anak-anak. Jadi itulah kira-kira yang dapat kami sampaikan, yang dapat saya utarakan khususnya kepada adik-adik saya yang tidak mengalami. Insya Allah dengan adanya acara seperti ini mungkin akan berguna bagi kita semua, khususnya keluarga besar yang rasa diajak. Beliau adalah juga putra bungsu dari 6 saudara. Jadi beliau kadang-kadang juga saya ngerti betul madang aloman karena bungsu. Aloman kalau dinine, kalau Ibu Salmah ini kadang-kadang ada saja yang menarik perhatian saya.
sing kadang-kadang pelawis kesel pada pijet yang isi lagi ya. Kira-kira juga seperti itu. Ya wajar-wajar saja. Itulah kira-kira, karena ini udah siang, nanti akan dilanjutkan oleh Pak Haji Lamun Effendi dari Jatilawan untuk mengisi, untuk menambah ilmu kita semua. Juga kepada Pak Kades Bandar Barang saya ucapkan kehadirannya, karena beliau juga dulu pernah bersama-sama saya di sana Jakarta. Itu sama-sama tahu persis kehidupan beliau. Jadi sengaja memang saya undang beliau agar Bapak Lujeng, Pak Kades yang sekarang ini pejabat beliau ini dapat bermanfaat untuk kepentingan beliau. Saya kira itulah kira-kira yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kekurangan, ada kehilapan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nama ba'du. Khususipun keluargaken Eyang Reksa Diharja, sesepuh pinasepuh ingkang hormati, terutama Bapak Kepala Desa, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama yang pada siang hari ini bisa bertatap muka di ruangan sekolah ini. Mudah-mudahan pertemuan kita benar-benar akan mendapatkan berkah, rahmat dan ridho dari Allah SWT. Bapak Ibu yang saya hormati, termasuk berbahagialah Eyang Reksa Diharja yang mempunyai anak dan cucu serta keturunan yang masih mengingat beliau karena jasa dan perjuangannya. Bapak Ibu yang saya hormati, kaitannya dengan haul atau bahasa agama disebut ulang tahun, secara syar'i memang tidak diperintahkan, tidak ada dasar untuk mengingat seperti itu. Tetapi secara Qur'ani itu disebutkan, panjenengan bisa membaca surat Hud ayat 120. Dalam surat Hud ayat 120 itu Allah menyebutkan supaya kita mengingat sejarah perjuangan orang-orang yang pernah berjasa, orang-orang yang pernah sukses, terutama orang tua kita. Tujuannya apa? Seperti apa yang disampaikan oleh ketua tadi, bahwa untuk meneladani, untuk semakin mantap dan untuk mengingat, itu pas banget dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Hud ayat 120. Itu tujuannya peringatan apapun intinya harus ada 3. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu pasti dari Tuhan. Janganlah kau menjadi orang yang ragu-ragu. Innallaha la yukhliful mi'ad, bisallah Quran ulayani maring janjine. Apa sing diomongna mesti kelaksana, mesti sesuai. Hanya kenapa saya tidak bisa mencari atau menggapai apa yang disampaikan oleh Allah itu? Itulah yang kita harus senantiasa berusaha. Termasuk bulan panjenengan akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah atau tidak, sangat tergantung bulan panjenengan bagaimana mengelola, mengitibak siapa sih dari idolanya panjenengan dalam rumah tangga. Selanjutnya Bapak Ibu yang menghormati, jadi jelas umat unggulan itu bukan dengan mudah kita capai. Harus kita belajar. Dari mana sumber hukum belajar yang pasti? Belajarlah dari Al-Quran dan Sunnah Rasul, pasti benar. Teori apapun tidak akan ada yang mengalahkan teorinya Al-Quran. Kenapa kok kadang-kadang ragu-ragu? Padahal Allah sudah memberikan tahu kepada kita,
malam yahkum bima anzalallah wa huwal kafir. Sapa besi ora berhukum karo apa yang diturunkan oleh Allah, kufur. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, zalim. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, fasik. Pengertiannya kulalan panjenengan apa sih diturunkan Gusti Allah dari datang kulalan panjenengan tak lakoni mesti benar. Anggen golek cara liane niku keliru. Pengertian kayak gitu. Begitu juga dalam mengatur rumah tangga, mengatur ekonomi, mengatur lingkungan dan keluarga. Yang ketiga, waladun salihun yadullahu, putra putri sing soleh sing saged dongakna. Wong wis teng alam barzah, alam kubur niku orang arep-arep kiriman apa-apa Pak Bu. Sing diarep-arep niku dongane anak putune. Kapan dongane orang sangat tadi belum dinamakan 40.000. Setiap bulan panjenengan menghadap Allah, ingat paling tua. Wonten Al-Qur'an surat Luqman ayat 15 itu dipun sebatakan anis kurli wali walidaina. Bersyukurlah kamu kepadaku Allah dengan menyembah dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu dengan mendoakan. Majda malam yarkabil khotor. Orang bakal sukses wong sing apa-apa wedi. Walayanadul mulaman qadamal khadar. Dan tidak akan luhur orang yang selalu khawatir. Arep ngapa-apa maras, ngapa-apa maras, orang bakal sukses. Sebab hidup itu tidak tahu apa yang akan terjadi, maka kita harus coba dan kita coba. Inilah yang minimal bisa kita ambil dari keteladanan beliau yang patut dibanggakan bagi keluarganya. Tapi kebanggaan ini bukan untuk mengangkat bahwa supaya baik beliau diancan boten, tapi mudah-mudahan amal baiknya diterima dan bisa diteruskan oleh anak cucunya. Dan peringatan ini hanya untuk mendekatkan, tujuannya ada 3 itu, untuk meyakinkan bahwa keturunan kita adalah keturunan yang baik. Yang kedua, akan mengambil dari teladan yang pernah disampaikan oleh beliau dan dilakukan, akan kita ikuti sepak terjangnya yang baik. Dan yang ketiga adalah kita akan menjadi ingat bahwa kita pernah punya orang tua yang sukses mengantarkan anak cucunya. Itulah Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan pada kesempatan yang mulia ini Bapak Ibu benar-benar ingat dalam memperingati haul yang ke-40 ini. Bukan semata-mata haulnya yang dibanggakan, tapi orang tua itulah yang kita ingat kembali sehingga anak putune kelalen orang dari norte kaki pada kemudian donga. Allahumma firli abina wa ummahatina jadina wa jadatina amina wa amatina. Ya Allah ampunilah pamanku kakiku niniku biyuku kabeh di ngapura kabeh banget minggu kae nggak bahasa kaya niku ya Allahumma firlil muslimina wal muslimat. Pada bahaya asal niku setan dalam keadaan Islam kegawat. Jadi Gusti Allah niku sangat waspada. Dalam Al-Qur'an bahasa sangat waspada, saringul hisab, pinter lingetung. Nyong sekan orang gugu apa ijan dengan orang budul. Padahal wis dijawab innallaha saringul hisab. Allah itu sangat cepat menghitungnya. Moga kita doa sareng-sareng kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang pernah diperbuat oleh beliau ini benar-benar bisa kita jaga, kita lestarikan dan ditiru oleh anak cucunya, benar-benar menjadi anak cucu yang solih dan solihah. Karena kebanggaan orang tua yang telah meninggal apabila punya keturunan yang baik dan dibanggakan. Bahasa agama disebut qurrata a'yun, sedap dipandang mata. Oleh karena itu ya Allah, teguhkan iman takwa kami. Hindarkanlah kami dari sifat iri dan dengki. Lestarikan hidup kami dengan silaturahmi, agar silang sengketa dapat segera diatasi, dapat menyadari betapa pentingnya persatuan, dan menginsafi betapa besar bahaya perpecahan yang akan membawa manusia ke jurang kesengsaraan. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa salah kami, kedua orang tua kami, dan para pendahulu kami. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Lapangkanlah rezeki kami dan panjangkanlah umur kami dalam kebaikan. Hidup kembangkanlah budaya silaturahmi agar kami dapat dihidupkan dengan suasana yang Engkau ridhoi. Allahumma innaka tasma'u kalami wa tara makani wa ta'lamu sirri wa madaniyati. Kepadamu permohonan orang-orang yang cemas dan takut, menundukkan kepala kepadamu, hina tubuhku di hadapanmu, serta takluk dan patuh kepadamu. Allahumma la tadzamban illa ghafarta
wala aiban illa syatarta, wala hamman illa farasta, wala dainan illa qadaita, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah iya laka ridwan, wala nafiya salahun illa qadaita. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, jangan Engkau biarkan dosa pada diri kami kecuali Engkau ampunkan. Jangan Engkau biarkan kami mempunyai cacat kecuali Engkau tutupkan. Jangan Engkau biarkan kesusahan menimpa kepada kami kecuali Engkau bukakan jalan keluar. Jangan Engkau biarkan kami berhutang kecuali Engkau bayarkan. Jangan Engkau biarkan kami berhajat kepada dunia dan akhirat yang Engkau ridhoi dan itu baik bagi kami kecuali Engkau penuhi. Wahai Zat yang Maha Kasih, melebihi segenap siapapun yang berhati kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikian serangkaian acara pada siang hari ini telah berjalan dengan lancar. Kami selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan kilauannya, dan marilah acara ini kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.